Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas metode pengembangan bahasa melalui membaca. Membaca merupakan suatu kegiatan dalam melafalkan, mengeja, membunyikan simbol-simbol abjad sehingga menjadi satu kata atau kalimat yang memiliki arti makna. Pada usia 1-2 tahun, orang tua dapat memperkenalkan buku dengan gambar yang menarik, walaupun hanya dijadikan sebagai mainannya, dan anak mulai tertarik membaca pada umur 2 tahun ke atas. Tahapan-tahapan membaca anak usia dini. Yang pertama, tahap fantasi. Pada tahap ini, anak sudah mulai ada rasa penasaran terhadap buku. Yang kedua, tahap pembentukan konsep diri membaca. Anak mulai tertarik terhadap buku. Yang ketiga, tahap membaca gambar. Anak mulai memahami setidaknya sebagian besar dari buku yang telah dibacanya dengan cara belajar mengulang kembali. Yang keempat, tahap pengenalan bacaan. Anak sudah bisa mengulangi cerita yang telah ia baca. Yang terakhir, tahap membaca lancar. Pada tahap ini anak sudah bisa membaca dengan lancar. Manfaat membaca. Yang pertama, meningkatkan kemampuan bahasa dan komunikasi anak. Dengan membaca, kinerja otak anak akan menjadi lebih aktif. Yang kedua, menambah kosakata baru. Melalui membaca, anak akan memperkaya dalam memahami berbagai kata yang ada di sekitar mereka. Yang ketiga, menambah kedekatan dengan orang tua. Kegiatan membaca dibilang efektif untuk mendekatkan anak kepada orang tua. Prinsip-prinsip membaca. 1. Membaca merupakan proses berpikir yang kompleks. Proses berpikir yang kompleks terdiri dari sejumlah kegiatan seperti menangkap atau memahami kata-kata dalam buku. 2. Kemampuan membaca setiap anak berbeda-beda. Pada dasarnya, kemampuan membaca seorang anak berbeda-beda dan tergantung pada beberapa faktor, yaitu tingkat kelas, kecerdasan, keadaan fisik, keadaan emosi, aspirasi, dan sebagainya. 3. Membaca merupakan syarat mutlak keberhasilan belajar. Agar mempunyai kemahiran membaca, keterampilan yang dibutuhkan dalam membaca perlu dilatih sejak dini. Dengan tingkat kemahiran yang tinggi, kemungkinan besar tingkat keberhasilannya juga tinggi. Peran guru dalam pengembangan bahasa melalui membaca. Yang pertama, guru sebagai motivator. Guru diharapkan dapat mendorong anak didik agar lebih bersemangat dalam belajar. Guru harus selalu memberikan dukungan, arahan, serta bimbingan kepada anak didik. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Guru diharapkan bisa menyediakan fasilitas yang memudahkan kegiatan belajar mengajar, seperti memberikan media yang dapat menarik minat anak untuk belajar membaca, dan meningkatkan kemampuan membaca melalui media tersebut. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Guru harus bisa membimbing dan mengajarkan anak tentang bagaimana cara membaca dengan cara mengenalkan huruf atau kata sederhana secara berulang agar anak dapat mudah memahami dan menirukan kata tersebut. Metode pengembangan kemampuan membaca. Sebagai seorang pendidik, kita dapat memahami cara mengembangkan kemampuan membaca dapat dilihat dari metode, media, perencanaan harian, dan penilaiannya. Adapun beberapa metodenya yakni 1. Pendekatan pengalaman bahasa. Dengan menggunakan kata sendiri dapat membantu anak dalam melatih membaca kosakata dan lebih efektif, seperti gambar visual atau cerita pendek dalam buku. Yang kedua, kata. Metode ini lebih mengutamakan belajar huruf, lalu huruf vokal atau konsonan dan bunyi. Kemudian anak mulai menyimpulkan seperti I, B, U menjadi ibu. Yang ketiga, lihat dan ucapkan. Cara ini, anak belajar mengenali kosakata atau kalimat sederhana. Anak melihat kosakata dan mendengar kata itu lalu diucapkan dan mengulangi ucapan itu. Yang keempat, metode pendukung konteks. Anak belajar membaca sangatlah penting dengan memakai buku yang sangat menarik, seperti gambar dan warna yang menarik. Contoh metode. Metode flashcard oleh Glenn Doman yakni metode belajar membaca dengan bermain. Langkah-langkah bermain. 1. Kartu ditulis dengan huruf kecil dan berwarna merah. Yang kedua, harus diucapkan dengan suara lantang dan jelas. Yang ketiga, kemudian kartu tersebut diperlihatkan oleh anak secara cepat dalam waktu 1 detik saja, tidak boleh lebih. Yang keempat, memutarkan kartunya juga harus cepat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.